Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan dibacakan nama saya Ustadz ya. Saya nggak pernah membacakan nama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya nggak pernah membacakan nama. Karena yang saya soroti itu kasusnya, ya gitu. Ustadz, bagaimana hukumnya meninggal dalam keadaan berbohong? Suami saya ternyata menikah siri saat hidupnya selama 6 tahun. Dan saya baru tahu dari teman-temannya. Hancur saya, benci saya, marah saya sama suami saya yang sudah meninggal. Apakah saya harus memaafkannya? Gitu ya. Oke, begini ya Bu ya. Begini. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu tasubbu, jangan kamu memaki, jangan kamu menghina orang yang sudah mati. Karena dia sudah mempertanggungjawabkannya. Jadi ada satu akhlak yang ibu harus perbaiki. Ibu jangan memaki orang yang sudah meninggal sekalipun ibu kecewa sama dia. Coba ibu introspeksi ya. Ibu berumah tangga berapa lama dengan almarhum? Ibu sudah dapat kebaikan apa dari almarhum? Ibu dapat rumah, ibu dapat anak. Ya nggak sih? Ya, almarhum suami ibu berbohong sama ibu. Dia nikah siri selama 6 tahun. Pertanyaannya, apakah bukan berarti saya membenarkan kebohongan? Bukan. Saya yang namanya kebohongan tetap aja kebohongan. Tapi maksud saya, coba dengan kepala dingin ya. Pertama, suami ibu kan sudah meninggal. Masa ku ibu masih dihina-hina, benci saya, marah saya. Nah itu nggak boleh ibu, nggak boleh. Apalagi ibu menanamkan kebencian itu sama anak-anak. Ya, jangan sampai kalian kayak bapak kamu ya. Ternyata bapak kamu waktu hidup itu mengkhianati mama. Dia nikah siri. Nah, ibu please, nggak boleh itu disampaikan sama anak-anak. Apalagi kalau anak-anak tidak tahu ya sudah, ibu nggak usah ngomong sama anak-anak. Ini malah ibu diomongin. Nah, latasubbul amwat. Jangan kamu memaki orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sungguh mereka itu sudah mempertanggungjawabkan apa yang sedang mereka lakukan. Gitu. Oke, itu hadis Sahih Bukhari. Teman-teman, sahabat-sahabat, jangan pernah memaki, menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Jangan pernah. Ya, begitu. Kenapa? Ya dia sudah dihisab, sudah mempertanggungjawabkan. Untuk apa kita membahasnya? Untuk apa ibu menggugat kebohongan suami ibu? Wong suami ibu sudah mati, sudah meninggal. Untuk apa ibu menyebarkan perbuatan buruk suami ibu sama keluarga, sama anak-anak? Ya Allah, teteh ternyata suami aku penipu, teteh. Padahal suami Anda sudah wafat. Kenapa, Neng? Aku baru tahu kalau almarhum suami aku ternyata dia punya istri lagi tanpa sepengetahuan aku. Aku tuh sakit. Ngomong ke kakak, ngomong ke adik, ngomong ke paman, ngomong ke temen, ngomong di medsos. Ya, tolong. Anda harus istighfar. Ya, kenapa? Saya ingin sampaikan satu riwayat lagi dari Imam Bukhari ya. Anas bin Malik berkata, saat mereka sedang duduk itu, ya sedang bersama gitu, ada jenazah yang diusung. Lalu orang-orang memuji, oh itu mah jalmi bager, orang baik, orang soleh. Nah gitu. Jadi ada jenazah lalu oleh orang-orang tuh disebut kebaikan-kebaikannya. Ya, maka Nabi mengatakan wajib. Nah, lalu ada lagi keadaan jenazah itu diusung lalu diomongin ya, wah dia mah orang buruk, orang ahli maksiat, orang khianat ya. Wajib kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, apa yang engkau maksud wajib ya Rasulullah? Nah, ini penting bagi kita. Hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Kalau kamu memuji, menyebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, maka itu doa agar dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar.
Kalau kamu ngomong keburukan, itu tuh doa keburukan untuk dia. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kamu adalah saksi-saksi hidup di hadapan Allah. Jadi maksud Nabi adalah, kamu tuh kalau ada jenazah yang buruk, nggak usah diomongin keburukannya. Kalau kamu melihat ada jenazah yang baik, kamu omongkan kebaikannya. Nah, jadi gini Bu, Ibu nih, Ibu yang sedang marah sama almarhum yang sudah wafat. Ibu omongin aja kebaikan suami ibu. Betul suami ibu berbohong. Betul. Saya katakan bukan berarti saya membenarkan kebohongan. Bukan, Anda jangan salah paham ya. Kebohongan adalah kebohongan. Tapi kan kata Nabi, la tasubul amwat. Kamu tidak perlu membahas perbuatan buruknya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Dia kan sudah berhubungan dengan Tuhannya. Sudah berhubungan dengan hisab Allah gitu. Jadi apa? Bicarakanlah. Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Coba omongin kebaikan-kebaikannya. Misalnya ibu tahu suami ibu nikah siri, ibu dikhianati, tapi ngomong sama anak-anak apa? Nah, doakan papa kamu teh sudah banyak berbuat baik sama kita-kita. Alhamdulillah papa kamu. Omongin kebaikan. Emang suami Anda nggak ada kebaikannya selama rumah tangga? Nggak ada gitu. Hari eta Anda punya rumah dari mana? Anda punya kendaraan dari mana? Anda punya anak dari mana? Apakah itu bukan kebaikan? Ya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat tercinta, mari kita biasa untuk mengingat kebaikan orang lain, bukan keburukan. Ya, gitu. Kalau istri kita sudah wafat, Pak, omongin kebaikan-kebaikannya. Nah, ya, kamu harus contoh tuh ibu kamu teh rajin ibadah, ibu kamu teh tekun, ibu kamu tuh disiplin. Kamu kan ngerasa kan ibu kamu tuh cerewet sama kamu. Nah, itu teh sayang supaya kamu sukses, gitu. Nah, itu yang diomongin tuh kebaikan. Jangan gini, kalian tahu nggak? Selama rumah tangga papa teh capek tuh dengan ibu kamu. Tapi alhamdulillah ibu kamu tuh pondok umurnya. Nah, jangan sampai kamu teteh jadi istri tuh kayak ibu kamu tuh. Ya, kasihan nanti suami kamu. Bapak, please deh. Walaupun benar Anda itu selama rumah tangga menderita dengan istri Anda, tapi jangan sampai Anda ceritakan keburukannya. Padahal istrimu itu sudah wafat gitu loh. Wahai kaum ibu, sekiranya suamimu itu memang ada kesalahan, ya nggak usahlah kesalahannya dibahas, apalagi diomongin, ya, ke anak-anak, ke medsos, ke saudara-saudara. Nggak usah. Sejelek-jeleknya suami Anda, dia itu pernah ada kebaikan untuk Anda. Bicarakan saja kebaikannya. Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Coba kamu omongin kebaikannya. Semoga omongan kebaikannya itu jadi surga bagi dia. Antum syuhadaullahi fil ard. Kamu menjadi saksi untuk orang itu. Maka persaksikanlah kebaikan-kebaikannya. Gitu. Ya. Makanya ada beberapa di antara kalau ada yang meninggal, kita mengatakan, saya bersaksi, orang ini adalah orang baik, orang soleh, gitu. Jadi makin banyak orang yang bersaksi dengan kebaikannya. Maka semoga itu jadi doa. Bahwa orang itu ada keburukan, siapa sih yang tidak punya keburukan? Saya punya, Anda punya. Coba saya ingin tanya, siapa yang tidak punya keburukan? Siapa? Coba, siapa? Semua orang itu punya keburukan. Tapi di balik keburukan itu, insya Allah ada kebaikannya juga. Maka biasakan kita tuh bicara kebaikan-kebaikan. Supaya otak kita bersih, supaya pikiran kita jernih, supaya pikiran kita positif. Bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang mengandung motivasi. Jangan malah orang udah meninggal masih digugat aja keburukannya. Emang suami Anda bisa menjelaskan kenapa dia itu nikah siri? Ya sudahlah. Suamimu udah wafat, ya udah selesai. Nggak usah dibahas, diomongin di depan anak-anak, nggak usah dibahas di medsos, nggak usah diomongin di teman-teman seangkatan. Pas ketemu teh, aku tuh sakit sama almarhum suami aku. Kenapa? Ternyata ketika aku rumah tangga dia teh punya istri tanpa sepengetahuan aku tuh sakit. Anda ngomong sama teman-teman Anda curcol sama teman-teman Anda cerita curhat sama teman-teman Anda. Itu teh sebuah perbuatan buruk.
nista. Justru yang nista tuh Anda, bukan suami Anda. Nah itu loh teman-teman. Ya, ini bukan kata saya. Ini hadis Bukhari. La tasubul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu caci maki, jangan kamu hinakan, jangan kamu omongin keburukan orang yang sudah wafat. Qad afdau ila ma qaddamu. Dia sudah berhadapan dengan hisab. Emang kalau kita ngomongin keburukannya, hisabnya dikurangi, sudah, biarkan saja. Gitu. Ya. Oke, itu penting teman-teman. Ya, catatan ini penting karena tidak sedikit orang sudah wafat kok. Dibahas saja aibnya, dibahas saja keburukannya. Seolah-olah kita ini nggak pernah berbuat buruk. Kita juga kalau mati, nggak enak juga kan kalau keburukan kita diomongin. Bener nggak sih? Gitu. Nggak adalah orang suci itu, nggak ada orang suci. Jadi kalau kita mau ngomong keburukan orang, tanya, emang gue udah bener, emang gue adalah suci, emang gue udah soleh, gitu loh teman-teman. Sehingga tidak kuasa untuk bahas keburukan orang, gitu. Saya mau bahas keburukan orang, emang aku teh udah jadi orang soleh gitu, emang aku teh udah hebat gitu, belum, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.